Kita ke informasi lain, saudara. Penjualan CPO atau minyak sawit Indonesia terus mendapat tantangan ke depannya. Banyak kampanye negatif seperti isu perusakan hutan yang menyerang minyak sawit Indonesia sehingga tidak diterima di beberapa negara maju. Asosiasi Planters Muda Indonesia menggelar forum diskusi yang objektif guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai sawit Indonesia sekaligus menepis isu negatif sawit Indonesia. Kelapa sawit menjadi komoditas terbesar perkebunan yang mampu menyokong pembangunan Indonesia pada tahun 2018. Devisa negara yang masuk dari ekspor sawit mencapai 393 triliun rupiah, lebih besar dari ekspor minyak dan gas. Bahkan mampu menyerap 16 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tak langsung. Namun, isu-isu negatif terhadap sawit Indonesia semakin kencang dari negara-negara maju seperti Uni Eropa dengan undang-undang deforestasinya. Mereka menolak CPO atau minyak sawit Indonesia karena dituding sebagai biang keladi perubahan iklim, kerusakan hutan, atau deforestasi. Untuk itulah Asosiasi Planters Muda Indonesia (APMI) menggelar workshop dan talk show untuk mahasiswa, masyarakat, petani sawit muda, dan penggiat lingkungan sebagai forum diskusi dan edukasi objektif terkait isu sawit terkini. Diskusi bertujuan meningkatkan pemahaman publik bahwa isu negatif CPO sawit Indonesia yang masih di berbagai media tidak beralasan. Ketua APMI Muhammad Nur Fadilah mengatakan, kegiatan ini sebagai kampanye literasi untuk menepis isu-isu negatif sawit Indonesia. Ia menduga kampanye negatif hanya bertujuan untuk menurunkan citra minyak sawit dan minat masyarakat Indonesia menanam sawit sekaligus melindungi kepentingan ekonomi mereka. Banyak keturunan produk sawit yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti minyak goreng dan sabun. Untuk itu peningkatan produksi sawit Indonesia penyejahtera masyarakat. Jadi karena maraknya sekarang kampanye-kampanye hitam terhadap dengan perkebunan kelapa sawit dan juga produk-produk turunannya, ini menjadi salah satu urgensi bagi kita anak-anak muda yang cinta terhadap perkebunan Indonesia. Kita harus terus kawal. Jadi kita ingin konfirmasi sebenarnya kampanye-kampanye hitam yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain atau juga pihak luar itu hanya sebatas politik dagang atau memang benar-benar tanda ketidaksempurnaan yang nyata. Jadi kita ingin konfirmasi, kita ingin melakukan diskusi di sini supaya kita membuat satu kajian, satu advokasi kepada teman-teman mahasiswa, masyarakat, dan juga pemerintah. Ya, mereka akan tahu dengan sendirinya bahwa ternyata media-media yang telah memberikan atau juga melakukan penyiaran terhadap dengan black campaign itu hanyalah sebatas politik dagang, bukan tanda ketidaksempurnaan. Ya, sebetulnya ini perlu kami apresiasi karena untuk pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan membutuhkan banyak pihak atau stakeholder, khususnya dari generasi muda. Mengingat komoditas perkebunan saat ini tidak baik-baik saja. Berbagai macam ancaman-ancaman, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, itu sudah kita hadapi, khususnya untuk di komoditas kelapa sawit. Ya, seperti apa mas dukungannya nanti ke depannya untuk AMPI? Ya, kita bisa berkolaborasi, berdiskusi untuk mencari ambil peran masing-masing gitu, untuk bisa meningkatkan khususnya produksi dan produktivitas. Dalam kegiatan ini juga digelar pesta sawit bersama rakyat di mana dipamerkan sejumlah produk turunan olahan sawit seperti sabun, lilin, krim wajah, dan produk kosmetik lainnya. Di Indonesia sendiri telah dikembangkan sekitar 179 produk turunan sawit sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya UMKM. Demikian Paulus Yesayajati, TVRI Yogyakarta melaporkan.